Yo, ayo silakan yang belum menggunakan apa namanya seragam dipakai dulu. Oke, sudah Bapak rekam ya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan anak-anak sampai sekarang bisa terjaga, imunnya dikuatkan. PPKM masih terus berlanjut, rencananya kemarin hari terakhir Selasa, tetapi kembali diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus. Memang beberapa sekolah itu sudah melaksanakan tatap muka. Di SMA juga sudah banyak yang tatap muka, SMA 2 itu sudah tatap muka. Beberapa sekolah kalau di pondok pesantren memang dikasih khusus ya, kayak di SMPIT atau SDIT itu mereka sudah tatap muka full. Tetapi untuk sekolah yang basicnya itu bukan berasrama, maka ada beberapa kebijakan. Salah satunya ya ini terkait pembelajaran tatap muka ini masih belum bisa dilaksanakan. Senin kemarin itu sudah mulai percobaan pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah, tetapi SMP 11 sampai saat ini masih belum apa namanya memberikan kesempatan untuk tatap muka. Ya kita berharap, berdoa semoga apa namanya keadaan ini keadaan ini berakhir ya, COVID-nya berakhir supaya kita bisa tatap muka. Dan Bapak waktunya mengajar di SMP 11 itu hanya 1 semester, jadi sangat sebentar. Kalau bisa ya sebelum Bapak selesai mengajar di SMP 11 ini kita sudah bisa ketemu, sudah saling mengenal lewat offline. Karena kalau misalnya hanya melalui virtual seperti ini ya kurang aja. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan mohon ya untuk teman-teman yang masih belum gabung, kalian pasti punya kan grup yang nggak ada guna itu. Nah itu kalian bilang di grup, Erek segera join, ditunggu sama Pak Arifin, Pak Zain. Ya silahkan bisa di eh, apa namanya berikan informasi kepada teman-temannya. Untuk yang sudah gabung, Bapak akan kirimkan link absensi di room chat ya. Nah itu silakan bisa di screenshot terlebih dahulu, jangan lupa buat kemudian diklik linknya dan silahkan bisa absen. Ingat ya, absen itu sangat penting juga ya, karena ada beberapa kriteria kelulusan yang harus kalian penuhi. Salah satunya tentang absensi. Absensi ini kalau nggak salah itu tidak boleh alfa lebih 5 kali. Nah, alfa ini kan terhitung kalau kalian tidak absen. Nah, meskipun kalian itu ikut meeting atau pertemuan virtual, ya, itu kalian akan terhitung alfa kalau misalnya kalian itu tidak mengisi absensi itu yang Bapak berikan. Ini apa teman-temanmu ini salah link ya? Sebentar. Tadi kan Bapak ngirimkannya dua, satu Zoom, satu Google Meet, mungkin belum dibaca. Kok cuma sedikit. Oke. Bapak izin share screen. Sebentar. Oke, sekarang Bapak tanya apakah share screen Bapak sudah terlihat? Dijawab ya, supaya tidak hening. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Sebentar ya, agak berat kalau misalnya kita menggunakan Google Meet terus share screen ini agak berat. Sebentar. Ada yang masuk ini.
Oke, Bapak mulai ya, tapi terlebih dahulu eh, apa? Nanti bakal ada banyak orang yang masuk dan Bapak hentikan sebentar. Bapak setting dulu, siapa tahu bisa. Bentar ya, sabar ya. Oke, baik sudah. Kembali ke pelajaran. Oke, Bapak akan besarkan dulu presentasinya. Wah, berat sekali ini laptopnya, sedikit lemot. Nah, sudah terlihat ya PPT-nya ya? Halo? Apa sudah terlihat PPT-nya? Kok diam aja ini? Bisa terlihat PPT-nya? Sudah. Udah, Pak. Nah, gitu kan enak tuh. Kalian ini biar apa namanya? Biar ada yang jawab. Kalau nggak jawab ini antara apa sinyalnya Bapak hilang atau memang tidak terdengar, kan susah. Ternyata PPT yang disediakan ini masih PPT versi lama. Jadi Bapak tidak bisa coret-coret. Artinya Bapak akan menjelaskan di Paint ya. Mungkin sebagian ada yang tahu. Bapak buka dulu Paint-nya. Sebentar ya, sebentar. Ini memang agak sedikit terkendala kalau kita menggunakan Google Meet. Oke, cek. Apa sudah kembali terlihat screen-nya? Belum. Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak mulai. Yang baru bergabung silakan bisa menyesuaikan yang apa namanya Bapak. Soalnya agak kalau misalnya ada yang bergabung ini harus admit seperti ini. Kalau misalnya di Google Meet-nya, karena Bapak nggak masuk dua device, maka jadi nanti akan sedikit terpotong-potong untuk nge-ACC teman-teman yang baru masuk. Oke, kemarin kita belajar beberapa hal. Bapak akan mereview kembali.
terkait beberapa hal itu. Oke. Agak sedikit lemot sekali nih laptopnya ini. Entah kenapa. Atau ditunggu dulu aja, Pak? Buat Mbak Niki memang agak sedikit lemot. RAM-nya belum saya update. Ya, sebenarnya tidak benar itu. Tentang Indonesia. Kesalahan apa ya? Oke, ini ya. Kemarin kita belajar 3 hal. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga adalah banyak akar persamaan kuadrat. Bapak akan mereview sedikit terkait apa yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Ya. Suara. Oh, ini Pak Farid. Oke. Ya. Oke, Bapak akan sedikit mereview yang kemarin. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. A X kuadrat. Terlihat ya? Terlihat nggak? Halo, apa terlihat? Kelihatan. Oke. Terlihat, Pak. Nah, kemarin itu kalau tidak salah, oke. Bentuk umumnya itu seperti ini. Ini supaya kalian ingat ya. Bentuk umum itu AX kuadrat plus BX plus C. Ini harus kalian benar-benar perhatikan ya. Yang seperti ini. Karena nanti kita akan belajar banyak terkait ini. Di mana A ini ya, kemarin kita pelajari, A ini merupakan koefisien ya. Koefisien. Kemudian ini X kuadrat, sorry, A dan B ini koefisien ya. Bapak tuliskan K saja. Kemudian X kuadrat dan X ini merupakan variabel. Sudah kita pelajari di aljabar ya. Dan X variabel. Sedangkan yang ini itu konstanta. Ya. Konstanta. Nah, seperti inilah tulisannya. Oke. Lalu bentuk yang seperti ini bisa berubah bilangannya. Misalnya Bapak punya di sini 2x kuadrat. Kok dengung ya? Siapa yang masih on mic ini? Sebentar Bapak matikan dulu. Oh, Bapak Farid. Kenapa? Anu lagi saya. Apa tuh Bapak, saya bukan di unmute terlebih dahulu. Di mute ngapunten. Supaya tidak berdengung. Oke. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ya. Bentuknya seperti ini itu bisa berubah sesuai dengan soalnya nanti seperti apa angkanya. Misalnya AX kuadrat ini Bapak ubah menjadi 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini merupakan bentuk akar persamaan kuadrat, sorry. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, lalu nanti ketika kemarin soalnya Bapak suruh mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di sini terlihat A-nya di sini adalah 2. Kan di sini AX kuadrat, yang nempel di X kuadrat ini apa? Ini A. Di sini A-nya sama dengan 2 di sini. Nah, kemudian B-nya sama dengan B yang menempel di X. 3. Kemudian konstantanya atau C-nya sama dengan 4. Nah, ini yang kemarin dicari. Lalu bagaimana yang seperti ini? Misalnya 2X kuadrat ya sama dengan 0. Loh, bentuknya seperti ini. Gimana? Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, persamaan kuadrat tetapi dengan A-nya di sini 2 yang menempel pada X kuadratnya 2. Nah, lalu B-nya yang mana?
B-nya kan nggak ada di sini, nggak ada yang menempel di X, nggak ada yang menempel X, B ini kan yang menempel X, berarti B-nya di sini 0. C-nya sama, C-nya kan nggak ada juga, berarti C-nya 0. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ABC ini fungsinya ya, ABC ini fungsinya digunakan untuk apa? Untuk mencari diskriminan yang kemarin. Diskriminan. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat ya, B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya diskriminan. Nah, masukkan aja misalnya di sini ketahui. Ya diketahui B-nya di sini 3. Ini ya yang ini, B-nya 3. Masukkan di sini. Berarti 3 kuadrat. Min dikurangi apa? 4. 4-nya tetap turun. A-nya berapa di sini? Oh, A-nya 2 di sini. Tuliskan aja. Dikalikan 2. Lalu C-nya berapa? Oh, C-nya 4 di sini. Berarti dikalikan 4. Nah, 4. Hasilnya berapa kalian hitung. Nah, nilai diskriminan ini nanti ini untuk menentukan apakah dia punya akar yang sama ya, atau dia punya akar yang apa ya, akar 2 yang berbeda, atau dia tidak punya akar, bergantung. Kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka dia punya 2 akar yang berbeda. Kalau dia diskriminannya itu sama dengan 0, maka dia hanya memiliki 1 akar atau akar kembar. Kalau dia kurang dari 0, maka tidak memiliki akar. Nah, itu menentukan. Jadi ini penting. Bentuknya seperti ini, Bapak akan balik bentuknya seperti ini. Kemudian ini A, B, C kalian harus ngerti ya. Mana yang A, mana yang B, mana C, kalian harus ngerti. Nah, termasuk nanti ketika bentuknya itu seperti ini misalnya. X sama dengan X plus 4. Ya, sama dengan 0 misalnya. Ya sama, A-nya berapa? A-nya 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang kuadratnya, koefisien kuadratnya nggak ada. B-nya yang menempel pada koefisien B1. Ini kan harusnya kalau X biasa, di sini harusnya tertulis ada satunya kan. Nah, berarti B-nya 1, C-nya 4. Seperti itu ya. Kalian. Oke, sekarang kita masuk di materi yang hari ini. Hari ini materinya adalah sebentar. Oke, kita tunggu dulu ya sambil ngelek. Ini Bapak admit dulu teman-teman yang baru masuk. Ya ada 5. Di admit dulu Mas, yang lain juga baru masuk ini. Ya, iya Bapak. Oke. Sudah ya, sudah join. Kita kembali ke PPT. Oke. Ini menentukan persamaan akar kuadrat, tapi yang akan kita bahas itu yang nomor 2 ya, yang menyelesaikan yang ini, yang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, dan menyusun persamaan kuadrat nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi kita sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian mengerti daripada kita paksakan untuk semua dipelajari tetapi kalian tidak mengerti. Itu sama saja kita nggak belajar apa-apa. Jadi sedikit demi sedikit silakan siapkan bukunya, kita fokus untuk belajar pada materi yang berikutnya. Oke. Di sini nanti kita lebih kepada langsung menuju persoalan ya. Karena kalau misalnya teori itu nanti kalian pasti agak sedikit bingung juga. Tapi kalau misalnya kita aplikasikan kepada soal, nanti kalian bisa mengerjakan juga. Nah, yang pertama ini ada semacam sekilas info ya. Bentuk kuadrat sempurna yaitu X plus P kuadrat dan X min P kuadrat. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat ya plus BX plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Jadi yang tadi Bapak sebutkan ya mengenai ini bentuk akar persamaan kuadrat ini ya yang Bapak tuliskan, yang Bapak review barusan, itu nanti kita akan merubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, bentuk kuadrat sempurna. Nah,
caranya seperti apa ya? Caranya seperti apa? Oke. Bapak pertama punya soal. Nah, soal ini silakan kalian screenshot ya. Nanti ini akan menjadi tugas kalian. Nah, ini akan menjadi tugas kalian. Silakan screenshot, Bapak beri waktu. Oke, sudah ya? Sudah semua ya di screenshot. Kemudian kita kembali ke PIN sekarang ya. Kita kembali ke PIN, Bapak akan jelaskan di PIN. Oke. Fokus semuanya, catatannya disiapkan, bukunya disiapkan. Oke. Pertama, Bapak misalkan punya satu soal di sini. Soalnya apa, Pak? Oke, Bapak tuliskan. Di sini Bapak punya bentuk persamaan kuadrat. Ya. X kuadrat min 3X ya, min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Agak sedikit lemot tulisnya, tidak apa-apa ya, karena kita menggunakan PIN di sini. Oke. Lalu ini bentuk yang ini ya, bentuk yang soal Bapak tuliskan ini akan kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya, oke, kita fokus dulu. Caranya yang seperti ini nanti kita akan yang pertama-tama kita akan pindah. Mana yang dipindah? Yang ini, yang konstanta, yang C. Tadi kan ada ABC. Ya, step pertama, yang C kita akan pindah ke bagian ruas kanan. Oke. Ini step pertama ya. Kalau Bapak nanti kecepatan, ini kan nanti akan Bapak upload di YouTube. Kalau misalnya Bapak upload di YouTube, maka kalian bisa melihat ya, melihat namanya rekodnya, dan kalian bisa mengulangi kalau memang terlalu cepat. Oke. Kalau ini dipindah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya. X kuadrat min 3X. Oke. Ini dipindah sama dengan, kalau di ruas kiri negatif positif, maka ketika pindah di ruas kanan dia menjadi negatif 2. Bapak tuliskan dengan warna hijau supaya kalian lebih mengingat. Kenapa kok ini jadi seperti ini? Karena ini pindah ke sini. Sampai di sini paham ya? Saya rasa ini sangat mudah karena hanya pindah saja. Kalau pindah ruas otomatis tanda bacanya ini akan berubah. Ini langkah yang pertama ya, langkah yang pertama. Langkah yang berikutnya ya, yang bagian ruas kiri, ini, yang ini kita akan tambahkan dengan apa? Dengan kuadrat. Kuadratnya itu dari sini. Bapak tuliskan ulang. Oke. Kita fokus di ruas sebelah kiri dulu. Kita tuliskan ulang, min 3X. Nah, step berikutnya adalah kita akan menambahkan dengan kuadrat. Oke, kita tambah dengan bentuk kuadrat. Dengan kuadrat di sini. Kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, isinya di tengah ini apa? Isinya adalah ini, apa namanya? B ya, nilai B ini dibagi dengan 2. Oke, nilai B ini dibagi dengan 2. Maka di sini yang diisikan di tengah ini adalah negatif 3 karena nilai B-nya adalah negatif 3. Ingat ya, jangan ditulis 3. Jangan saja. Ininya di apa tandanya itu harus ditulis. Kalau di sini positif, maka dia nggak perlu ditulis di sini positif karena positif 3 ya sama dengan 3. Tapi kalau negatif wajib dituliskan, ya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah B dibagi dengan 2. Nah, yang merah ini, ya yang merah, Bapak ulangi dulu aja. Nah, dibagi dengan 2. Yang hijau ini sudah ketetapan ya, supaya lebih mudah. Nah, yang merah ini diperoleh dari mana? Min 3 ini, Bapak ulangi, diperoleh dari nilai B-nya. Nah, ini ruas yang sebelah kiri. Sekarang sama dengan. Nah, sama dengan, di sini tadi min 2 ya. Sudah Bapak tuliskan hitam, min 2. Lalu karena yang di sebelah kiri ini ditambahkan dengan negatif 3 per 2 kuadrat, maka yang di sebelah kiri supaya tidak iri dengki, maka dia juga harus ditambahkan dengan
kuadrat yang sama. Kita tambahkan dengan kuadrat yang sama. Oke. Pokoknya setiap kalian melangkah, kalau misalnya kiri ditambah, maka di kanan juga harus ditambah dengan yang sama. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan apa tidak? Apa sudah jelas? Apa belum jelas? Ini belum, sebelum Bapak lanjut ya. Pelan-pelan Bapak ngajarinya. Halo, apa ada pertanyaan? Dijawab, dijawab. Kalau sudah jelas bilang tidak ada Pak, tidak ada pertanyaan, sudah jelas, dijawab. Halo. Apa ada pertanyaan sampai di penjelasan Bapak barusan? Bintang, Ayuni, Retno. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh iya, silahkan. Itu yang setelahnya min 3 dibagi 2 kuadrat, Yang itu setelah- memang dibagi 2. Ya. Itu memang harus dibagi 2 atau Yang bawah ini yang iya. Ini ketetapan harus dibagi 2. Tidak akan berubah, harus dibagi 2 ya. Berapapun nanti, Ya. misalnya di sini 5. Misalnya B-nya ini 5, maka di sini 5 dibagi 2, wajib dibagi 2. Paham ya? Siapa ini? Paham, Pak. Siapa ini? ini Oke, Kadek siap. Windu Pak? Lanjut ya, Bapak. Ya, siap. Bapak akan catat terkait keaktifan kalian ya. Jadi yang bertanya, yang menjawab, yang merespon, ya silakan aktif. Oke ya, sampai di sini dipahami ya, sangat mudah. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Oke, kita lanjut. Setelah ini seperti ini, maka kita bisa ganti. Yang mana yang diganti? Pertama yang ini dulu. Ya. Yang ini akan kita ganti dengan bentuk kuadrat sempurna. Oke, dengan bentuk kuadrat sempurna. Tadi kan di PPT di sini disebutkan ya. Di sini disebutkan bahwa kuadrat sempurna itu bentuknya seperti apa? Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Yang ini ya. X plus P kuadrat dan X min P kuadrat ini adalah merupakan bentuk kuadrat sempurna. Oke. Maka yang ini, yang sebelah ini, yang sebelah kiri, ruas kiri, ini akan kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kalau sudah seperti ini, maka ini bisa dituliskan seperti ini. Oke. Pakai warna lain mungkin, biar kalian nggak bingung. Oke. Yang kiri ini bisa dituliskan dengan menjadi bentuk kuadrat sempurna jadi seperti ini. Oke. Kuadrat. Nah, ini akan kalau dijabarkan hasilnya akan sama dengan ini. Hasilnya akan sama dengan ini. Oke. Buktikan ya. Bapak buktikan di sebelah sini ya, di atas. Bapak punya X min 3 per 2 dikuadratkan. Ini kan sama dengan, kalau Bapak tuliskan di atas, X min 3 per 2, ya, dikali X min 3 per 2. Oke. Nah ini kan kalau misalnya bentuk ini, bentuk yang ini, ya, kalau misalnya dijabarkan ini kan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini, benar ya? Karena kan dia kuadrat. Nah, kita akan kalikan, kita akan membuktikan apakah benar sih yang dikatakan Pak Zen ini, kalau misalnya bentuk yang sebelah kiri yang seperti ini, itu bisa diubah menjadi bentuk akar kuadrat yang seperti ini, dan hasilnya sama. Kita akan buktikan. Kalau sudah seperti ini, fokus pojok atas, kita kalikan. Yang pertama ini dikali ini. Hasilnya adalah X kuadrat. Yang kedua, tetap sama, tapi kan sebelah sini. Hasilnya negatif 3 per 2 X. Benar ya? Lalu yang ini, ya, ini menjadi negatif sama ya. Negatif, ini sepertinya salah tanda baca ya. Salah tanda baca. Berarti di sini itu adalah dulu aja supaya kalian nggak bingung.
Berarti ini hasilnya adalah negatif juga, negatif 3/2 X. Benar ya? Benar ya ini ya? Lalu yang ini, jika dikalikan dengan yang ini, waduh, nggak muat ini ke atas. Nah, ini akan menjadi positif berapa? 3 kali 9, 9/4. Positif 9/4. Oke. Nah, ini kalau misalnya diubah menjadi ke dalam bentuk ini, nantinya, ya, kita akan tambahkan ya. Kalau misalnya ini, atau ini nanti jangan diubah, nggak apa-apa. Lalu ini turun X kuadrat. Nah, yang ini kan bisa ditambahkan. Ini kan sama-sama X variabelnya. Ini dengan ini kan sama-sama X. Akan kita tambahkan dia menjadi apa? Menjadi negatif 6/2 X. Benar ya? Ini loh, negatif 3/2 X dikurangi 3/2 X. Utang ditambah utang, utangnya nambah 6X/2. Yang ini, nah yang ini tetap kita tuliskan hal yang sama. 9/4. Nah, gini ya. Kemudian yang ini kan bisa dibagi. Sorry, yang ini kan bisa dibagi. Benar nggak? Negatif 6 dibagi 2 kan negatif 3. Berarti X kuadrat, ya, di sini menjadi negatif 3X. Ditambah, nah kalau ini tadi kita pecah lagi, kita kembali ke atas 9/4 ini kan 9/4 diperoleh dari negatif 3/2 dikalikan dengan negatif 3/2, ya kan? Kalau ini tadi hasilnya adalah 9/4. Negatif 3/2 dikalikan negatif 3/2 ini kan sama saja kalau Bapak tuliskan dengan negatif 3/2 dikuatkan. Nah, sama kan? Ini loh, negatif 3/2 dikurangi negatif 3/2, dikalikan negatif 3/2, ini sama dengan negatif 3/2 kuadrat. Nah, maka hasil daripada ini, kalau kalian perhatikan, hasil ini, ya, sama dengan ini. Nah, sama persis dengan ini. X kuadrat, negatif 3X plus negatif 3/2 kuadrat. Maka terbukti, ya kan? Maka terbukti kalau misalnya ini tadi, yang ini sama dengan yang atas. Terbukti ya. Nah, pembuktiannya mana? Pembuktiannya yang ini, yang sebelah kanan atas ini. Nah, jadi Bapak lanjutkan. Bapak hapus dulu semuanya supaya tidak menghalangi pembelajaran kita. Oke, udah sampai sini. Maka yang ini tadi kita fokus step berikutnya. Yang pertama adalah kita pindah C-nya ke ruas kanan menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan kuadrat dari B/2. Kalau misalnya kirinya itu ditambahkan dengan negatif 3/2 kuadrat, maka yang kanan wajib ditambahkan negatif 3/2 kuadrat. Oke, tadi stepnya sampai situ. Step berikutnya adalah merubah bentuk ini yang kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian punya, misalnya di sini Bapak punya X kuadrat. Aduh, salah. Misalnya kalian punya X kuadrat, ya, kemudian negatif atau positif 4X. Kemudian yang di sini itu adalah ditambah 5/2. 4 ya pastinya. 4/2 kuadrat. Maka merubahnya adalah pertama tuliskan X, kemudian tuliskan hasil dari yang kuadrat ini. Ditambah 4/2 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya sama. Antara yang bawah dengan yang atas. Ini hasilnya sama. Nah, sampai di sini dulu. Cara merubahnya apa? Ada yang bingung nggak, Mas Yan? Cara merubah
bentuk persamaan kuadrat yang ruas yang ruas kiri ini menjadi bentuk yang di bawahnya? Apa yang masih bingung? Halo? Atau pertanyaannya Bapak ganti. Apa ada yang belum tahu nilai yang Bapak kotai ini itu berasal dari mana? Halo? Apa ada yang masih belum paham? Nilai yang Bapak kotai tadi, kotai ini asalnya dari mana? Paham apa tidak ini, Rek? Kalian kalau diam aja, Bapak, enggak, apa ya? Enggak ya? Oke, Bapak ulangi kalau enggak. Gitu kan enak. Kalau misalnya kalian enggak paham terus diam aja, ini bingung juga yang ngajar. Ini paham belum? Tadi kan sampai step ini kan mudah. Bapak ganti warna biru. Step yang pertama adalah, oke. Step yang pertama ya ini adalah memindah C-nya ke kanan. Hasilnya jadi ini ya. Mudah ya, hasilnya jadi ini. Step yang berikutnya adalah menambah ya. Step yang berikutnya adalah menambah ini. Menambahkan ruas kanan dan ruas kiri dengan kuadrat. Nah, lalu nilai yang di tengah ini diperoleh dari min 3 ini diperoleh dari B, nilai B ini. Ya, nilai B. Yang per 2 ini sudah ketetapan, tidak bisa berganti, pasti dibagi 2. Nah, sudah ketemu bentuk ini, maka kalau misalnya yang sebelah kiri ini ditambahkan dengan bentuk yang seperti ini, maka yang ditambahkan dengan bentuk yang sama. Oke, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Oke. Selanjutnya, step yang ketiga adalah merubah, merubah bentuk ini. Sebentar. Merubah bentuk yang ini, yang kiri ini, ya, menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya mudah. Caranya itu adalah yang pertama kita tuliskan X-nya. X-nya ini diperoleh dari ini. Kuadratnya nggak usah ditulis. Lalu yang tengah ini tidak perlu dituliskan. Yang tengah tidak perlu dituliskan. Tinggal kita tuliskan yang ini. Min 3/2. Ini diperoleh dari ini. Nah, lalu kita kuadratkan. Kita kurung, kita beri kuadrat. Nah, paham nggak? Kan mudah toh. Misalnya ini Bapak punya X kuadrat kan. Kemudian ini punya 4 plus 4 plus 4X. Kemudian di sini juga plus. Di sini ada bentuk kuadrat 4/2 pastinya. 4-nya diperoleh dari B. 2-nya ketetapan kuadrat. Ini kan. Ini kita tuliskan dulu. X-nya dituliskan. X-nya dari mana? Dari sini. Ya. Kuadratnya nggak usah ditulis. Lalu yang tengah juga nggak usah ditulis. Langsung ke yang ini. Yang C. Plus 4/2. 4/2. Lalu dikuadratkan. Nah ini bentuknya. Mudah kan? X-nya di sini diperoleh dari ini. Kemudian 4/2-nya diperoleh dari ini. Terus kalian beri kurung. Kasih kuadrat sudah. Sampai sini paham apa tidak? Jadi kan merubahnya kan mudah. X-nya dituliskan dulu ya. Lalu kemudian yang tengah yang 4X tidak perlu dituliskan. Lalu yang 4/2 dituliskan lalu diberi kurung dikasih kuadrat. Masih bingung dengan apa yang Bapak jelaskan? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Yang lain direspon, Rek. Ini kan Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. nah, Paham. gampang ya merubahnya ya. Bentuk ini menuju ini itu gampang, oke. Lalu kita lanjutkan ke yang ini, yang kiri, yang kanan, sorry. Nah, ini kita beri sama dengan. Bapak ganti warnanya lagi supaya mudah. Bapak beri sama dengan. Nah, yang kiri ini kita operasikan. Kita operasikan ya kita tambahkan negatif 2-nya. Ini tetap, kemudian yang ini kita jabarkan. Negatif 3/2 kuadrat sama dengan negatif 3/2 dikali negatif 3/2. Benar ya?
Ini kan sama dengan negatif 3/2 dikalikan dengan negatif 3/2. Ini apa bisa dihapus ya? Oh kecil tapi menghapusnya. Sebentar ya Rek. Susah memang kalau pakai online gini, enak pakai papan tulis sebenarnya Pak. Tapi ya karena keadaan nggak apa-apa wis. Nah ini kan negatif 3/2 kuadrat, ini kan sama dengan negatif 3/2 kali negatif 3/2. Dikalikan aja atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti hasilnya adalah 9/4. Nah 9/4. Lalu ini ditambahkan. Yang ini min 2 ditambah, sorry ya, apa namanya notifikasi Bapak. Seperti itu. Karena Bapak suka anime, terutama One Piece, jadi notifikasinya ganti. Ini kita teruskan lagi. X min 3/2 kuadrat tetap turun. Yang ini menjadi, kita samakan penyebutnya ya kan, mudah kan? 4. Kalau 4 berarti ini ke sini jadi berapa? Ini kan 2/1, berarti negatif 8 ya. Negatif 8, yang ini tetap plus 9. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Lalu Bapak kemudian sebentar. Bapak hapus, karena sudah selesai kita bahas. Bapak hapus dulu. Atau gini aja. Bisa nggak? Oh bisa. Oke ya, lanjut. Yang ini Bapak garisi, Bapak tuliskan kembali. Yang ini Bapak lanjutkan. Yang sebelah kiri tetap X min 3/2 kuadrat. Lalu yang ruas kanan kita akan tambahkan negatif 8 ditambah 9, punya utang 8.000, dibayar 9.000, berarti sisanya 1.001 per. Nah, seperti ini ya. Sampai sini masih paham? Sampai sini? Apa bingung? Ini kan cuman yang sebelah kiri ini dioperasikan aja. Jadinya turun, negatif 2-nya tetap. Yang ini dijabarkan jadi 9/4, terus disamakan penyebutnya. Paham nggak sampai sini? Paham. Halo? Paham, Pak. Yang lain? Paham. Oke. Siap. Lanjut ya. Selanjutnya adalah kita akan, kalau di sini ada kuadrat, ini kita akan pindah ruas. Oke. Kuadrat ini akan pindah ruas ke sebelah kanan, step berikutnya. Oke, langkah berikutnya. Lalu jadi apa? Prok ya. Jadi yang ini tetap X negatif dikurangi negatif 3/2. Wah, ada yang baru masuk nih. Siapakah gerangan jam sekian baru masuk ini? Oke, Gavin. Oke, lanjut ya. Yang ini karena kuadratnya pindah, kalau kuadrat itu lawannya, kalau pindah kan pasti jadi lawannya. Kalau plus dipindah ke kanan jadinya negatif. Kalau negatif dipindah ke kanan jadinya positif. Begitu juga dengan kuadrat. Kalau kuadrat dipindah ke ruas kanan, dia akan menjadi lawan dari kuadrat itu. Apa lawannya dari kuadrat? Adalah akar. Sudah kita pelajari kemarin. Bentuk akar merupakan inverse daripada bentuk kuadrat. Jadi di sini akar 4. Nah, tapi kalau kuadrat itu dipindah, dia bisa berupa menjadi plus, dia bisa berupa menjadi minus. Jadi di sini sama dengan akar 1/4. Tapi akar 1/4 ini bisa jadi plus akar 1/4, bisa jadi negatif akar 1/4. Ini wajib ditulis ya. Plus minus ini wajib ditulis. Jadi nanti hasilnya ada 2. Plus minus wajib ditulis. Oke, Bapak lanjutkan. Setelah pindah ya, kuadratnya pindah ke kanan menjadi akar ya, maka kita akan cari ya. Kita akan mencari nilainya.
Mau ke yang sebelah kiri kita tetap tuliskan. Kita akan cari yang sebelah kanan. Bapak kembali ubah karena step berikut. Yang kiri kita biarkan tetap X min 3/2. Oke, tetap. Yang kanan ini plus minus. Di sini kan akar 1/4. Berapa hasilnya? Miss, Bapak tuliskan saja ya. Kalian nanti bisa mencari referensi. Hasilnya di sini adalah kalau satu kan, kalau akar 1, kalau akar 4 ini kan 2. Berarti di sini 1/2 hasilnya. Akar 1/4 ini sama dengan 1/2. Tapi tetap ditulis apanya? Plus minusnya. Jangan sampai plus minus ini tidak ditulis. Nah, oke, kita sudah punya ya plus minus. Kita sekarang pakai salah satu dulu antara minus. Kita pakai yang plus dulu. Kita cari yang plus dulu. Oke, Bapak tuliskan di sini. X ya. X min 3/2 sama dengan ini kita ambil yang plus dulu ya, yang negatif nanti, yang kedua. Plus 1/2, nggak usah dituliskan plusnya. Oke, nggak usah dituliskan plusnya. Lalu yang ini pindah ruas ya, kalau seperti pindah ruas ke kanan. Oke. Kita pindah ruas ke kanan menjadi, Bapak tuliskan di bawahnya, X sama dengan 1/2. Yang ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi positif. Ya. Positif 3/2. Hasilnya berapa berarti? Ini 1 tambah 3, 4. Sama-sama 2 penyebutnya, berarti 4/2. 4/2 berapa? 4 dibagi 2. Ada yang tahu 4 dibagi 2 berapa? Ada yang tahu ini 4 dibagi 2? 2. Berarti X-nya ketemu 2. Untuk yang pertama. Karena tadi kan kita punya plus minus. Nah, ini kan kita pakai yang setengahnya yang plus dulu. Lalu yang kedua, kita akan tuliskan di sebelahnya. Bapak garisi. Yang kedua adalah kita tetap sama, kita menggunakan yang negatif sekarang. Bapak tuliskan kembali, X min 3/2 sama dengan negatif 1/2. Nah, kenapa ini tadi Bapak suruh ini harus ditulis? Karena kalau nggak ditulis kalian hanya mencarinya 1. Padahal jawabannya ada 2. Ya, maka ini harus ditulis plus minus ini. Ya, yang plus sudah kita ketahui, X-nya hasilnya 2. Ya, X-nya hasilnya 2. Sekarang yang negatif setengah. Kita pindah juga menjadi X sama dengan yang ini pindah ruas ke arah kanan. Karena di sini negatif, ya menjadi positif kalau ditaruh di sebelah kanan. Maka negatif 1/2 ya, ditambah dengan positif 3/2. Punya utang 1, kamu bayar 3, hasilnya adalah 2. 2/2 berapa 2/2? 1 min 1. Min 1 apa 1? Ini utangmu setengah, uangmu 3. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya 1. Oke. Maka jawabannya adalah, jadi ya, akar daripada soal pertama ini tadi, ya akarnya adalah Bapak pakai warna pink, pinky boy, oke. Ada 2 ya, X-nya di sini ada yang pertama 2,1. Kan ini tadi 2 toh. Ini kan 2 ketemu X-nya. Yang kedua ketemu 1. Berarti hasilnya adalah ini. Jadi X-nya 2,1. Bisa 2, bisa 1. Seperti ini. Itu cara mencarinya. Kuadrat sempurna. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo, sebelum ini berakhir, ada yang ditanyakankah? Atau pertanyaan Bapak ganti, apa bisa dipahami? Dijawab. Re, dijawab, Re. Paham, Pak. Paham. Ya. Misalnya nanti belum paham, silakan Bapak di chat karena Bapak akan stay 24 jam untuk kalian. Kemudian kalau misalnya kalian butuh
video ini kembali diulang supaya bisa mengingat, maka kalian bisa linknya nanti akan Bapak kirimkan di grup 9C. Yang 9C silakan kirimkan temannya yang di 9F. Nah, 9F nanti di-share di grupnya. Nanti itu akan kalian gunakan untuk pembelajaran. Ya, ini materi kita pada pertemuan kali ini, yakni mengenai tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, tapi ini masih belum selesai sebenarnya. Ini kan yang belum screenshot, silakan di screenshot ini. Ya, soal ini tugas nanti dikumpulkan di Google Classroom. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, ya. Menentukan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, ada 3 soal, tapi yang Bapak minta hanya yang B sama C saja. Jadi 2 soal saja ya. Yang A tidak perlu, Saya ulangi, yang A tidak perlu, hanya B sama C 2 soal saja. Karena yang A ini koefisien yang X kuadrat ini, depannya 2, A-nya ini 2. Jadi kalau yang seperti ini, kalau yang seperti yang tadi, ini berlaku ketika, kok nggak bisa ini. Nah, ini berlaku ketika X-nya di sini 1. Nah, ini loh. Ini loh, ini X-nya enggak 2 di sini, tapi 1 kan di situ. Enggak ada angkanya, jadi kan 1. Ini berlaku yang 1. Kalau misalnya ini nanti di sini ada 2, ya, di sini ada 2, maka ini kita harus bagi dulu. Kita harus bagi yang ini, kita bagi 2 semua. Nanti kalau ini dibagi 2, jadinya X kuadrat. Sebentar ya, 2 menit. Jadinya X kuadrat ini min 3/2X. Ini 2 bagi 2 sama dengan 1, plus 1 sama dengan 0. Nah, pastikan ini 1 dulu. Kalau ini belum 1, silakan dibagi. Misalnya ini X-nya kuadratnya 5, ya berarti dibagi 5 semuanya. Dibagi 5. Pastikan ini kuadratnya 1 nilainya, baru ini bisa dipilih. Kemudian step berikutnya seperti video yang Bapak jelaskan tadi. Oke, Bapak izin stop share. Dari sini bisa dipahami ya penjelasan Bapak ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oh, sebentar, jangan keluar dulu yang belum absen. Ini kan tadi Bapak ngirimkan link absensinya di awal. Mungkin ada teman kalian yang belum Iya, Pak, belum, Pak. ngeklik. Oke, sebentar. Jangan keluar dulu bentar. Ini sebenarnya sudah jam 8, tapi sabar. Masih agak nge-lag nih. Jangan lupa di screenshot ya. Pembelajaran kalian ini. Kan absen itu, nah itu di dalam. Sudah, Pak. Yang kelas 9F juga absen. Enggak cuma 9C saja, tapi 9F juga absen. Kalian screenshot karena itu sebagai bukti nanti. Kalian ngisinya itu harus ada screenshotnya. Oke, terima kasihnya atas partisipasinya. Ada banyak yang di sini, ada Ayuni, Fengki, Bintang, Retno, Agadiano, Susanto, Nisusanto, dan semuanya yang ada di sini. Bapak sangat apresiasi. Kalian luar biasa. Tetap semangat walaupun kita via online ya. Kapan-kapan kalau misalnya keadaan ini semakin baik, kita akan ketemu lewat offline. Dan Bapak lebih suka lewat offline sih karena bisa ketemu secara langsung ya. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, yang belum jelas, nanti silakan dicat Bapak. Itu saja pesan Bapak. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Bapak akhiri, terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojek banternya Bella kalau sudah salam. Kalau tadi disuruh tanya, diam. Silakan, boleh banyak ya. Makasih banyak, Pak. Ya. Matur nuwun, Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Lek Budi. Wih, betul. Woi, halo. Halo. Gi, kerkel Gi, awas Gi.
Iya iya engkoan aku CPD nganter mbakku. Jam loro. Iya aku CPD Bondowoso. Assalamualaikum. Sopo Mil. Eh. Di gimana?